Dampak bencana terhadap kesehatan. Ada beberapa macam masalah kesehatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akibat bencana alam. Yang pertama adalah peningkatan morbiditas atau angka kesakitan, kemudian disertai pula dengan tingginya angka mortalitas atau angka kematian, kemudian munculnya masalah kesehatan lingkungan, cukup membawa pengaruh juga terhadap suplai bahan makanan dan obat-obatan, serta keterbatasan tenaga medis dan paramedis, serta transportasi ke pusat rujukan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu peningkatan morbiditas atau angka kesakitan. Tingginya angka kesakitan dalam keadaan terjadinya bencana dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, kesakitan primer. Kesakitan primer adalah kesakitan yang terjadi sebagai akibat langsung dari kejadian bencana tersebut. Kesakitan ini dapat disebabkan karena trauma fisik, termis, kimiawi, psikis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kesakitan sekunder. Kesakitan sekunder terjadi sebagai akibat sampingan usaha penyelamatan terhadap korban bencana yang dapat disebabkan karena sanitasi lingkungan yang buruk, kekurangan makanan, dan sebagainya. Masalah kesehatan yang kedua adalah tingginya angka mortalitas atau angka kematian. Kematian akibat terjadinya bencana alam dibagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama adalah kematian primer. Kematian primer adalah kematian yang terjadi secara langsung akibat bencana. Biasa dikenal dengan sebutan kematian di tempat. Misalnya, tertimbun tanah longsor, terbawa arus gelombang pasang, tertimpa benda keras, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah kematian sekunder. Kematian sekunder adalah kematian yang terjadi secara tidak langsung karena bencana, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor penyelamatan terhadap penderita cedera berat, seperti kurangnya persediaan darah, obat-obatan, tenaga medis dan paramedis yang dapat bertindak cepat untuk mengurangi kematian tersebut. Selanjutnya, masalah kesehatan yang ketiga akibat bencana adalah munculnya masalah kesehatan lingkungan. Munculnya masalah kesehatan lingkungan yang dimaksud adalah adanya berbagai macam masalah yang muncul yang berkaitan erat dengan masalah kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah sanitasi lingkungan dan tempat penampungan yang tidak memenuhi syarat. Contohnya adalah penyediaan air bersih, tempat pembuangan tinja dan air bekas, tempat pembuangan sampah, tenda penampungan dan kelengkapannya, serta kepadatan dari tempat penampungan. Masalah kesehatan yang keempat adalah suplai bahan makanan dan obat-obatan. Apabila kekurangan suplai bahan makanan dan obat-obatan untuk membantu korban bencana di lapangan, maka kemungkinan akan menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya adalah kekurangan gizi dari berbagai lapisan umur atau berbagai tingkatan usia. Kemudian munculnya penyakit infeksi dan wabah, di antaranya adalah infeksi pencernaan atau gastroenteritis disease. Kemudian infeksi pernafasan akut yang paling banyak biasanya adalah influenza dan adanya penyakit kulit. Yang terakhir dari masalah kesehatan akibat terjadinya bencana alam adalah keterbatasan tenaga medik dan paramedis serta transportasi ke pusat rujukan, sehingga perlu untuk melakukan pengkajian dengan melihat beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor yang perlu dipertimbangkan dalam bencana. Nah, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam bencana. Yang pertama adalah jenis bencana. Bahaya yang muncul dari suatu bencana sangat tergantung dari jenis bencana yang menimpa. Bencana yang datangnya tiba-tiba akan sangat banyak memakan korban manusia dan harta benda. Kemudian yang kedua adalah
Daerah tempat terjadinya bencana. Daerah tempat terjadinya bencana akan sangat mempengaruhi upaya-upaya pertolongan yang diberikan. Misalnya adalah pemberian bantuan, sarana transportasi, dan penyediaan tempat pengungsian. Selanjutnya, yang ketiga adalah besarnya atau intensitas terjadinya bencana. Besar atau intensitas terjadinya bencana yang dimaksud adalah bahwa semakin besar dan semakin seringnya terjadi bencana, maka akan semakin banyak timbul korban dan kerugian yang dialami. Selanjutnya adalah lingkungan daerah bencana. Lingkungan daerah bencana yang dimaksud adalah apabila daerah kejadian bencana itu terdapatnya di wilayah yang sulit dan terpencil, tentu akan sangat berpengaruh terhadap pemberian bantuan yang diberikan kepada korban dan terutama terhadap proses evakuasi korban. Dan yang terakhir adalah kesiapan petugas dalam menghadapi bencana. Dalam hal ini perlu untuk memikirkan bagaimana cara menghadapi bencana secara nasional. Sebaiknya dibentuk tim penanggulangan bencana alam yang melibatkan berbagai instansi terkait secara lintas sektoral seperti tim SAR, kesehatan secara umum, dan keperawatan, kemudian tim kepolisian, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Sehingga tim inilah yang dapat digerakkan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana secara tiba-tiba. Paradigma bencana. Ada berbagai macam pandangan tentang bencana yang berkembang dari waktu ke waktu terkait dengan tingkat pemahaman terhadap kejadian bencana, yaitu yang pertama tentang pandangan konvensional. Pandangan ini menganggap bahwa bencana merupakan takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sebagai takdir dalam bentuk musibah atau kecelakaan, bencana tidak dapat diprediksi karena tidak menentu datangnya dan tidak dapat dihindari atau dikendalikan. Yang kedua adalah pandangan ilmu pengetahuan alam. Menurut pandangan ini, bencana adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa, melibatkan proses geofisik, geologi, dan hidrometeorologi. Sehingga pandangan ini menganggap bahwa bencana merupakan peristiwa alamiah yang tidak memperhitungkan manusia sebagai penyebab terjadinya bencana. Yang ketiga adalah pandangan ilmu terapan. Pandangan ilmu terapan melihat bencana didasarkan pada besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan yang terjadi akibat bencana. Kemudian dilatar belakangi oleh ilmu-ilmu teknik sipil, bangunan ataupun konstruksi yang rusak akibat bencana. Kemudian yang keempat adalah pandangan progresif. Pandangan progresif menganggap bahwa bencana merupakan bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam pembangunan. Artinya adalah bencana merupakan masalah yang tidak pernah berhenti dalam proses pembangunan. Selanjutnya, pandangan ilmu sosial. Pandangan ilmu sosial memfokuskan pada sisi manusianya, bagaimana sikap dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bahaya. Artinya adalah bahwa bahaya tidak akan berubah menjadi bencana apabila manusia segera siap dan tanggap dalam menghadapi bahaya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pandangan holistik. Pandangan holistik mengatakan bahwa adanya bahaya, kerentanan dan risiko serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko adalah hal yang paling utama. Dianggap sebagai bencana atau risiko bencana apabila ada pemicu kejadiannya. Maksudnya adalah apabila dalam kejadiannya ternyata bahaya yang muncul itu mengancam jiwa manusia dan juga harta benda.
Selain berkembangnya pandangan tentang kejadian bencana, juga berkembang paradigma tentang tindakan atau cara untuk menanggulangi bencana, yaitu yang pertama adalah paradigma bantuan darurat. Paradigma ini berkaitan dengan pandangan konvensional yang menyatakan bahwa bencana itu takdir ilahi, sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan sebagai penerima bantuan. Tujuan utamanya adalah untuk meringankan penderitaan korban, mencegah meluasnya kerusakan, dan segera mempercepat pemulihan. Yang kedua adalah paradigma mitigasi. Paradigma ini memfokuskan pada pengenalan daerah rawan ancaman bencana dan pola perilaku individu masyarakat yang rentan terhadap bencana. Tujuan utama mitigasi terhadap ancaman bencana dilakukan antara lain melalui pembuatan struktur bangunan. Yang ketiga adalah paradigma pembangunan. Paradigma ini memfokuskan pada faktor penyebab dan proses terjadinya kerentanan masyarakat terhadap bencana. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat di berbagai aspek non-struktural, misalnya pengentasan kemiskinan. Kemudian, berikutnya adalah paradigma pengurangan risiko. Ini adalah paradigma yang terakhir untuk tindakan atau cara untuk menanggulangi bencana. Paradigma ini memfokuskan pada analisis risiko bencana, ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka mengelola dan mengurangi risiko, serta juga mengurangi terjadinya bencana. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Ada beberapa prinsip yang harus kita pegang dalam upaya penanggulangan bencana. Yang pertama adalah belajar dari penanggulangan bencana sebelumnya. Kemudian, jangan menolong korban secara acak-acakan. Pergunakan sistem trias. Buat perencanaan yang baik untuk penanggulangan bencana. Buat kategori bencana mulai dari kategori pertama atau level 1 sampai dengan level 4 berdasarkan jumlah kisaran korban. Tentukan kategori rumah sakit yang mampu menampung korban, yaitu rumah sakit rujukan yang memperoleh pengakuan dari pemerintah dan profesi sebagai trauma center level 1 sampai dengan level 4. Selanjutnya, harus ada sistem komunikasi sentral untuk satu kota atau daerah dengan nomor telepon khusus. Misalnya 118, 119 atau 911 seperti yang ada di luar negeri. Selanjutnya, sistem ambulans dengan petugas dinas 24 jam yang mampu melakukan tindakan resusitasi dan life support. Contohnya ambulans 118 yang dapat dimanfaatkan untuk menolong penderita dengan kasus gawat darurat dan korban kecelakaan. Selanjutnya adalah melaksanakan tindakan-tindakan yang mudah, cepat, dan menyelamatkan jiwa. Kemudian, lebih mencurahkan perhatian pada penderita yang mempunyai harapan yang lebih baik. Misalnya, penderita dengan perdarahan luar, traumatik, gangguan jalan nafas, dan lain-lain. Kemudian, kerjasama yang baik di bawah komando seorang petugas trias. Dan yang terakhir adalah menggunakan buku pedoman bagi petugas. Misalnya, petugas kepolisian yang menggunakan buku pedoman keamanan dan keselamatan dalam penanggulangan bencana. Begitupun dengan petugas lainnya, baik dinas kebakaran, tenaga medis, maupun dengan para medis ataupun tim SAR. Dan yang paling terakhir, saya ingin menyampaikan sebuah kalimat yang sempat saya kutip dan mungkin layak untuk kita jadikan bagian dari pegangan hidup kita, yaitu kita terlahir dengan satu cara, namun kematian menjemput dengan berbagai cara.
Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa.